Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas nikmat umur dan kesehatan, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghidupkan puncak dan inti dari bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian, sesuatu itu puncaknya biasanya di tengah kemudian melandai. Tapi kalau bulan Ramadan, puncaknya justru Allah simpan di akhir. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi berbeda 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan hari-hari yang lainnya. Jamaah sekalian, rahimakumullah, ada satu hal yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas kita umatnya, melebihi kekhawatiran beliau akan fitnah Dajjal. Nanti menjelang kiamat, jamaah sekalian, ada petaka besar yang dihadapi oleh umat manusia, yaitu fitnah Dajjal. Yang baik bisa kelihatan buruk, yang buruk bisa dipoles jadi kelihatan baik. Bahkan dalam riwayat disebutkan sampai orang-orang beriman itu mengikat keluarganya di rumah. Jangan sampai keluar, kapan ketemu dengan Dajjal maka akan terbawa, akan jadi pengikutnya. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita doa yang dibaca pada saat sholat untuk berlindung dari fitnah ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari siksa neraka dan siksa kubur. Saya berlindung juga kepadamu dari fitnah saat masih hidup maupun setelah wafat. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dajjal. Meskipun dengan petaka yang besar ini jamaah sekalian, tapi ada ternyata yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi atas kita umatnya. Apa itu jamaah sekalian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirkul khafi, kesyirikan yang samar-samar. Apa itu kesyirikan yang samar-samar jamaah sekalian? Kalau seorang hamba melakukan ibadah bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah karena pujian dan apresiasi dari manusia yang lainnya. Inilah yang paling Nabi khawatirkan atas kita umatnya. Karena Allah sendiri sudah berfirman dalam hadis qudsi, ana agna'u syurakai anisyirk. Saya, kata Allah, paling tidak butuh kepada sekutu. Wa man amila amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang melakukan suatu ibadah, suatu amalan yang bukan karenaku, maka saya, kata Allah, akan tinggalkan ia. Taraktuhu, saya akan tinggalkan ia. Makanya jamaah sekalian, nanti akan ada orang mencari pahalanya. Ya Allah, mana dulu pahala tarawihku? Mana dulu pahala tadarusku? Mana dulu pahala sedekahku? Kata Allah, taraktuhu, saya tinggalkan ya. Silakan cari pahalamu. Minta pahalamu pada siapa dulu engkau beribadah, peruntukkan itu. Kalau pujian manusia, cari itu yang kau cari dulu pujiannya.
minta pahalanya sama dia. Di saat tidak ada lagi pertolongan jamaah sekalian kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita menjaga niat. Karena niat inilah yang menentukan kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Kam min sagirin tukabbiruhu niyah." Betapa banyak amalan yang kecil mampu menjadi besar dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya yang ikhlas. Wa kam min kabirin tusaggiruhu niyah. Dan berapa banyak amalan besar fantastis tapi menjadi kecil bahkan tidak ada nilainya gara-gara niatnya yang tidak ikhlas. Biar kecil jamaah sekalian, sederhana, bahkan mungkin dianggap remeh oleh manusia. Tapi kalau itu yang ikhlas, maka itulah yang besar dan itulah yang istimewa di sisi Allah. Dibanding besar banyak, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilainya jamaah sekalian. Dulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat Nabi akan berangkat ke Tabuk, Nabi mengumpulkan donasi sahabat-sahabatnya. Ada sahabat Nabi yang kaya raya dengan sedekah yang banyak sekali, seperti menantu beliau Utsman datang dengan ribuan dinar, ribuan keping uang emas. Mertua beliau Abu Bakar orang kaya, Umar ibnul Khattab, Abdurrahman bin Auf datang dengan infak yang banyak sekali. Tapi tidak semua sahabat seperti itu jamaah sekalian. Ada sahabat yang juga miskin, sederhana, tapi mau juga berdonasi, mau juga berinfak. Maka ada di antara sahabat datang dengan satu mud kurma, satu genggam kurma. Sebagian yang melihat ini jamaah sekalian mengejek sambil ketawa, ketawa meledek dan mengatakan innallaha ghaniyun an sadaqati haula. Allah itu maha kaya dari yang sedekah seperti itu. Tak kala jangan kalau begitu ji. Tak kala simpan saja di rumah. Kalau cuma satu genggam kurma itu tidak usah dikasih Nabi. Apa tuh kalau begitu ji? Sambil ketawa mengejek jamaah sekalian. Mendengar hal ini Nabi ternyata marah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La tasubbu ashabi. Jangan engkau hina sahabatku. Jangan engkau hina sedekahnya sahabatku. Lau anfaqa ahadukum misla uhudin zahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Sekiranya kata Nabi ada di antara kalian yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak sama tadi sedekahnya sahabatku yang satu genggam kurma bahkan setengahnya pun tidak sampai. Kenapa bisa jamaah sekalian? Ada sedekah setengah genggam kurma saja itu lebih baik kata Nabi daripada orang yang bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud. Nabi tidak mengatakan satu ember emas, satu baskom emas, enggak. Tapi satu gunung Uhud. Bapak dan Ibu yang pernah umroh, gunung Uhud itu yang masih tinggi, panjangnya 8 km. Sekiranya ada yang bersedekah dengan emas sebesar gunung itu, tidak sama tadi sedekahnya dengan sahabat yang miskin ini sederhana, meskipun setengah genggam kurma. Kenapa jamaah sekalian? Karena niatnya yang ikhlas, niatnya yang tulus. Meskipun dipandang remeh kecil di mata manusia, kalau itu yang tulus, itu yang ikhlas, maka itulah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibanding besar sekali, tapi ternyata yang dicari adalah pujian manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada artinya. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dan Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Rasulullah menyebutkan tentang 3 orang yang paling pertama dimasukkan ke dalam neraka. Hadis ini bikin kaget jamaah sekalian. Ternyata yang paling pertama dimasukkan ke neraka bukan penjahat, bukan peminum balok, bukan yang biasa main judi. Tapi siapa kata Nabi yang paling pertama masuk neraka? Kata Nabi yang pertama jamaah sekalian, Pak Ustadz.
Yang kedua kata Nabi, orang yang merasa mati syahid. Yang ketiga kata Nabi, orang kaya yang banyak sedekahnya. Fa'utiya bih kata Nabi, dihadapkan orang pertama di hadapan Allah. Fa'arrafallahu ni'amahu wa arafah. Allah ingatkan banyaknya dulu itu nikmat dapat waktu hidup. Orang ini mengakui betul, ya Allah banyak sekali dulu saya dapat waktu hidup. Maka Allah bertanya, madza amilta biha? Apa yang kau lakukan dulu dengan nikmatku yang banyak waktu engkau hidup? Orang ini mengatakan, ta'allamtu wa 'allamtun nas wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, saya habiskan umurku belajar agama. Selesai Kak belajar agama, sisa umurku saya pakai mengajar agama, ceramah. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan saya banyak membaca Al-Qur'an ya Allah. Tapi kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Innama fa'alta liyuqal annaka alim. Dulu engkau belajar agama, mengajar agama supaya orang memuji mutawah, orang alim, ulama, Pak Ustadz, Pak Kiai. Engkau mengharap pujian manusia dulu. Fakadekil, dan pujian itu sudah engkau dapatkan dulu kata Allah. Motifmu itu sudah engkau dapatkan waktu hidup. Wa qara'tal Qur'an liyuqal annaka qari. Dulu engkau banyak membaca Al-Quran bukan untuk saya kata Allah, tapi supaya orang memujimu, qari, tahu bagus suaranya, banyak hafalannya. Fakadekil, dan pujian itu sudah engkau dapatkan dulu. Orang memujimu, bagusnya tahu suaranya, banyaknya hafalannya. Engkau sudah dapatkan itu, apa yang kau inginkan, pujian orang, itu sudah kau dapatkan dulu waktu hidup. Maka kata Nabi, inilah orang pertama yang diseret oleh malaikat. Orang yang kedua jamaah sama pertanyaan Allah, madza amilta biha? Apa yang kau lakukan dengan nikmatku dulu yang banyak waktu engkau hidup? Orang yang kedua mengatakan, qataltu fi sabilik hatta stushhidtu. Ya Allah, saya berjuang di jalanmu sampai saya gugur. Tapi kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Innama fa'alta liyuqal annaka jari. Engkau lakukan itu semua dulu supaya orang memujimu, orang rewa tawah, orang jago, orang disegani, ditakuti. Fakadekil, dan apa yang kau harapkan dulu itu sudah kau dapatkan waktu hidup. Orang-orang memujimu, orang-orang segan padamu. Orang ketiga juga jamaah sekalian, Allah bertanya, madza amilta biha? Apa yang engkau lakukan dengan nikmatmu yang banyak dulu waktu engkau hidup? Kata orang yang ketiga jamaah sekalian, ya Allah, saya menjadi orang kaya dan tidak ada satupun pintu-pintu kebaikan kecuali harta saya mengalir ke sana. Ada masjid mau dibangun, saya yang bangun. Ada pesantren mau dibangun, ada juga pesantren kubangun. Jalanan, fasum, saya yang bangun ya Allah. Setiap ada pintu kebaikan, hartaku mengalir ke sana. Namun Allah menyanggah dan mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Innama fa'alta liyuqal annaka jawad. Engkau lakukan itu semua agar orang memujimu, orang dermawan, orang baik, orang malabo. Pokoknya kalau aji anu itu pasti na bantu ki, baik sekali. Untuk pujian itulah dulu engkau lakukan itu semua. Inilah 3 orang jamaah sekalian kata Nabi yang paling pertama dimasukkan ke dalam neraka. Bukan penjahat, semuanya ibadah istimewa jamaah sekalian. Bukan ibadah biasa-biasa saja. Menjadi ulama itu tidak mudah. Habiskan waktunya belajar agama. Orang mungkin tidur, ia bangun menghafal. Selesai belajar agama, ia mengajar agama jamaah sekalian. Di saat ada tawaran untuk berbisnis, jadi orang kaya, dia tetap memilih untuk mengajar agama. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatnya karena pujian manusia, tidak ada nilainya jamaah sekalian. Justru jadi petaka. Menjadi orang kaya tidak mudah. Lebih tidak mudah lagi jamaah sekalian menghabiskan harta untuk membantu orang lain. Kita yang cari, kita yang kasih keluar. Tapi kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada artinya. Semuanya ibadah yang istimewa. Tapi justru jadi masalah kalau tidak berangkat dari niat yang ikhlas. Maka di 10 malam yang terakhir ini jamaah di penghujung bulan Ramadan, kita memiliki amalan-amalan istimewa.
siangnya dengan siam, puasa kita, malamnya dengan qiyam, sholat tarawih, ada juga mungkin sholat tahajudnya, tadarus yang entah sudah berapa kali khatam, ada kasih suguhan buka puasa, sedekah yang banyak, maka mari kita jadikan ibadah kita itu berkualitas dengan menjaga niat kita jamaah sekalian. Karena itulah yang menentukan bagaimana kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biar sederhana, biar kecil, tapi itu yang ikhlas, maka itulah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding kuantitasnya besar, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak ada nilainya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum